Selamat siang. Kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi number standard REV for CLs. Addressing table kemudian adjektif terdapat dua part. Yang pertama yaitu merencanakan sebuah implementasi ACL, kemudian yang kedua konfigurasi menggunakan dan verifikasi sebuah ACL standar. Background standard access control list adalah script konfigurasi router yang mana mengendalikan sebuah router untuk mengizinkan atau menolak paket base pada source address. Pada aktivitas ini fokus pada mendefinisikan filtering kriteria konfigurasi standar ACL, mengapply ACL router interface, dan verifikasi dan testing implementasi ACL. Dan router tersebut sudah dikonfigurasi termasuk IP address dan AGRP routing. Kita masuk ke instruction, yaitu yang pertama rencanakan plan ACL implementation. Langkah pertama itu periksa current network configuration. Sebelum menggunakan ACL ke network, sangat penting untuk mengkonfirmasi bahwa kita telah memiliki konektivitas secara penuh. Verifikasi bahwa jaringan telah terkoneksi secara penuh dengan memilih sebuah PC dan ping device lain pada jaringan. Pada praktikum ini seharusnya kita dapat memping device manapun secara lancar. Jadi kita coba yang pertama ping PC1 ke PC2, ping PC1 PC2 ping 192.168.11.10. Berhasil. Lalu kita akan coba ping PC1 ke PC3, ping 192.168.30.10. Sekarang kita coba untuk ping PC1 ke PC ke web server, ping 20.254 berhasil. Kita masuk PC2, lalu kita ping PC3, ping 192.168.30.10 berhasil. Lalu kita akan coba ping PC2 ke web server itu 192.20.254. Berhasil. Sekarang kita coba ping PC3 ke web server. Ping 192.168.20.254. Ulangi, salah ketik. Berhasil. Lalu langkah kedua, evaluasi kedua jaringan, aturan pada kedua jaringan, dan rencanakan implementasi ACL. Aturan jaringan berikut adalah yang terimplementasi di R2, itu 192.168.11.0/24 network tidak diizinkan untuk mengakses web server
pada 192.168.20.0/24. Sedangkan akses lainnya diizinkan. Untuk melarang akses dari 192.168.10.0/24 jaringan ke web server tanpa intervensi, tanpa mempengaruhi trafik lainnya, sebuah ACL harus dibuat pada R2. Access list harus ditempatkan pada interface outbound ke web server. Aturan kedua, second rule, harus dibuat pada R2 untuk mengizinkan traffic lainnya. Kemudian network policies berikut yang ada di R2 yaitu 192.168.10.0 network tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan 192.168.30./24 network, sedangkan yang lain diizinkan. Untuk melarang akses dari 192.168.10.0 ke 192.168.30 tanpa mempengaruhi trafik lainnya, sebuah access list harus dibuat pada R3. Itu udah ACL tersebut. Mungkin aturannya sama seperti policies yang ada di R2. Kemudian kita masuk ke part 2 yaitu konfigurasi, penggunaan dan verifikasi sebuah standar ACL. Langkah pertama, konfigurasi dan mengaplikasikan beberapa sebuah number standar ACL pada R2. Kita masuk ke R2, kemudian masuk ke A, create an ACL menggunakan angka 1 pada R2 dengan sebuah statement yang menolak akses ke 192.168.20.0 dari 192.168.11.0. Jadi kita masuk ke init exec mode, kemudian global configuration mode, access confi, masukkan command access list 1 deny 192.168.0.0.0.0.255. Kemudian by default sebuah access list secara default sebuah access list menolak seluruh traffic yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk mengizinkan traffic lainnya menggunakan konfigurasi berikut, yaitu access list 1 permit any. Kemudian masuk ke C, sebelum mengaplikasikan sebuah access list ke interface untuk mengfiltrasi traffic, praktik terbaik untuk review konten dari access list yang mana kita harus verifikasi bahwa hal tersebut akan memfiltrasi traffic seperti yang kita harapkan. Itu kita gunakan command show access list. Itu seperti konfigurasi sebelumnya, yaitu deny 192.168.11.0.0.255, kemudian permit yang lainnya. Kemudian kita masuk ke D, yaitu untuk ACL sebenarnya for the ACL to actually filter traffic. Agar ACL dapat filtrasi traffic, ACL harus diaplikasikan ke operasi router yang lain. Gunakan ACL dengan menempatkan di outbound traffic pada Gateway Ethernet 00 interface. Catatan, di sebuah operational network yang sebenarnya bukanlah hal yang bagus untuk mempraktikkan aplikasi
access list yang tidak diuji sebelumnya ke active interface. Berarti kita masuk ke R2. Kemudian masukkan komen tertera interface. Ini masuk ke global conversion mode dulu. Kita masuk ke gigabit ethernet 0. Lalu IP access group 1 outer. Kemudian kita masuk ke step 2, yaitu konfigurasi dan aplikasi sebuah number standard SCL pada R3. Pertama, A membuat sebuah ACL menggunakan nomor 1 pada R3 dengan statement yang menolak akses 192.168.30.0 dari PC1, yaitu 192.168.10.0. Kita masuk ke R3, lalu kita masukkan komen yang tertera. Mungkin cara ini mirip seperti yang sebelumnya, yaitu penerapan di R2. Kita masuk di exact mode, kemudian global configuration mode, konfig, lalu masukkan komennya access list 1 deny 192.168.10.0.0.0.0.255. Kemudian secara default sebuah ACL menolak seluruh traffic yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada untuk mengizinkan traffic yang lain menggunakan sebuah peraturan kedua untuk ACL 1, yaitu access list 1 permit any. Lalu verifikasi bahwa access list telah terkonfigurasi secara benar menggunakan comment show access list. Kita keluar dulu show access list. Nah, sesuai konfigurasi sebelumnya, yaitu deny 192.168.10.0.0.025 dan mengizinkan yang lainnya. Kemudian kita yang masuk ke D, itu mengaplikasikan ACL dengan menempatkannya di outbound traffic pada gigabit ethernet 00 interface. Berarti kita masuk ke configuration mode terlebih dahulu. Berarti masuk ke interface gigabit ethernet 00. Kemudian masukkan komen IP access group 1 out. Kemudian step 3, verifikasi bahwa ACL, konfigurasi ACL dan apakah dapat bekerja dengan baik atau tidak. Yaitu yang pertama, enter the show run or show IP interface gigabit ethernet 00 command untuk memverifikasi ACL placement. Kita coba di R2. Kita exit terlebih dahulu. Show run. Show run building. Muncul access listnya 1 deny 192.168.11.0.0.0.0.255 dan permit any. Jadi konfigurasi sebelumnya berhasil. Lalu di R3 kita lihat, kita coba komen yang kedua, show IP interface gigabit ethernet. Ulangi, kita exit dulu. Show IP interface gigabit ethernet 00. Kita cari tadi. Ini outgoing access list 1. Kita coba dengan
komen show run. Nah, terdapat access list sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Kemudian dengan kedua ACL yang sudah berada di tempatnya sesuai, network traffic akan menjadi restricted atau terbatas berdasarkan aturan yang digunakan di part 1. Itu gunakan tes berikut untuk verifikasi implementation ACL. 192.10.10 adalah adalah PC1, berarti melakukan ping PC1 ke 11.10 tuh 11.10 berarti PC1 ke PC2 11.10 berhasil. Kemudian 10.10 ke web server berhasil. Kemudian ping 11.10 ke 2025. Nah, destination host unreachable sesuai dengan konfigurasi sebelumnya bahwa terlarang dan sesuai dengan ekspektasi yang ada di tugasnya, yaitu fails. Kemudian ping dari 10.10 ke 192.168.30.10 adalah PC1. Kemudian ping ke 30.10 adalah PC3. Coba ping PC3 30.10. Nah, sesuai dengan yang seharusnya itu fails, itu dengan statement destination host unreachable. Kemudian ping dari 11.10 ke 192 berarti PC2 ke PC3. PC2 ke PC3 sukses. Kemudian ping dari PC3 ke web server berhasil. Kemudian gunakan komen show access list pada R2 dan R3. Kita seharusnya melihat output yang mengindikasikan jumlah paket yang telah sesuai di setiap line pada access list. Catatan jumlah pasangan yang muncul untuk router Anda mungkin berbeda berdasarkan nomor ping bahwa dikirimkan dan diterima. Ke R2 show access list for matches, 8 matches. R3 show access list. Nah, 4 matches, 8 matches. Sekian dari praktikum kali ini. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat siang.